Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Damanik dengan NIM 24011-232 dari program studi psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat program di aplikasi DevC++ yang merupakan tugas kelima dan keenam dari mata kuliah umum pengantar coding, yang mana program ini bertujuan untuk menghitung diskon berdasarkan total belanja dan menampilkan hasilnya. Di dalam tugas tertera bahwa jika total belanja lebih kecil dari 100.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 10%. Jika total belanja berada di antara 100.000 hingga 500.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 15%. Dan jika total belanja lebih besar dari 500.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 25%. Program ini sendiri bertujuan untuk menerima input jumlah total belanja dari pengguna, menghitung diskon berdasarkan ketentuan tertentu, serta menampilkan total belanja, besarnya diskon, dan jumlah yang harus dibayar setelah diskon. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuat programnya di aplikasi DevC++. Yang mana langkah pertamanya tentu saja kita harus membuka aplikasi DevC++. Setelah itu, klik bagian file yang ada di atas, dan klik source file. Nah, untuk cara cepatnya, kalian bisa saja mengklik secara bersamaan ctrl+n. Setelah itu, ketik hashtag include stdio.h, yang mana ini berfungsi agar dapat menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Setelah itu, ketik int main tanda kurung. Ini merupakan fungsi utama dari program, dan sinilah program akan dijalankan. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan 3 variabel dengan tipe float, bilangan desimal, yaitu yang pertama ada total belanja yang merupakan jumlah uang belanja sebelum diskon, diskon yang merupakan nilai potongan harga, dan yang terakhir adalah harga bayar yang merupakan jumlah akhir yang harus dibayar setelah diskon. Dengan ketik float total belanja, diskon, harga bayar, titik koma. Setelah itu, bagian printf hingga itu berfungsi untuk menampilkan pesan, dan ini meminta input dari pengguna. Dan bagian scanf ini berfungsi untuk membaca nilai input dan menyimpannya ke dalam total belanja. Selanjutnya, struktur conditional if else ini digunakan untuk menentukan besar diskon berdasarkan total belanja. Nah, seperti yang telah diberikan di awal di tugas itu, jika total belanja lebih kecil dari 100.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 10%. Jika total belanja berada di antara 100.000 hingga 500.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 15%. Dan jika total belanja itu lebih besar dari 500.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 25%. Nah, itulah fungsi dari if atau else if atau as if. Selanjutnya, ada bagian harga bayar sama dengan total belanja dikurang diskon, itu merupakan untuk menghitung harga akhir yang harus dibayar setelah diskon. Nah, selanjutnya itu ada bagian dari printf total belanja, printf diskon, printf harga yang harus dibayarkan. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil total belanja, nilai diskon, harga yang harus dibayar. Di mana %.2f ini artinya menampilkan angka desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, misalnya itu 120.000, misalnya itu 12.000, maka itu dituliskan dengan 12.000 titik koma. 12.000 titik 00. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah terakhir, itu ada return 0 titik koma, yang ini berfungsi untuk mengakhiri main dan menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error. Nah, setelah sudah menyelesaikan program ini, klik execute bagian di atas dan klik run and compile untuk menampilkan output dari program ini. Nah, sebelum output ditampilkan, ada baiknya kita menyimpan program yang telah kita buat dulu dengan file nama terserah kalian sendiri.
Nah, setelah keluar hasilnya, kita akan mencoba untuk membuat program ini benar-benar jalan dengan memasukkan total belanja seperti yang tadi, maka output yang dihasilkan harus sesuai dengan diskon yang telah diberitahukan di awal. Baik, ketik saja kan jika total belanjanya itu lebih kecil dari 100.000, maka diskon yang dihasilkan harus 10%. Ketik saja angka yang lebih kecil dari 100.000. Di sini saya buat 70.000, maka total belanja itu harus dihasilkan 10%. Nah, benar, 10%. Jika sudah benar 10%, maka program valid. Setelah itu kita akan mencoba lagi yang kedua, yaitu jika total belanja berada di antara 100.000 hingga 500.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 15%. Kita buat saja harga yang berada di antara 100.000 dan 500.000. Di sini saya buat 300.000, maka diskon yang dihasilkan benar adalah 15%. Maka program yang kita buat valid. Dan yang terakhir, kita mencoba jika total belanja lebih besar dari 500.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 25%. Di sini saya membuat 700.000, maka diskon yang dihasilkan adalah 25%, yang berarti kan bahwa program yang saya buat adalah valid dan benar tanpa error. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.